Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Berita pada pagi hari ini datang dari Karawang, Jawa Barat. Sesuai edaran pemerintah daerah Karawang, beberapa sekolah yang ada di lokasi Karawang ini telah melakukan kegiatan. Mari kita saksikan liputannya. Pertemuan tatap muka terbatas atau disingkat PTMT sesuai dengan anjuran pemerintah daerah Karawang ini sudah mulai berlangsung di beberapa sekolah. Di sekolah SMP Yosudarso Karawang ini, siswa yang boleh ikut tatap muka adalah yang sudah vaksin minimal 1 kali dan ada persetujuan dari orang tua di atas kertas bermaterai. Dan untuk yang boleh ikut tatap muka adalah mereka yang sudah benar-benar sehat. Kalau memang ada gejala yang kurang enak badan, maka siswa diwajibkan ikut PJJ atau daring di rumah saja. Selamat pagi, saat ini kita berada di SMP Yosudarso. Hari Senin tanggal 27 September, anak-anak SMP Yosudarso mulai melakukan kegiatan PTMT yang pertama. Sejak tahun 2019, bulan Maret mereka harus melakukan PJJ dari rumah masing-masing. Mereka sekarang mulai melakukan pembelajaran offline di sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Yosudarso Karawang ini menggunakan sistem hybrid learning dan blended, ya, yang artinya di kelas menggunakan kamera dan mikrofon terhubung dengan yang ada di rumah, sehingga apa yang disampaikan guru di kelas bisa langsung tersampaikan juga yang ada di rumah dan di kelas juga. Dan hal tersebut mempermudah koneksi antara siswa yang satu dengan yang lain dan dengan gurunya. Sehingga kalau memang ada soal-soal atau materi-materi yang kurang jelas, bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas, sekaligus yang di rumah juga bisa mendengarkan. Baik di rumah maupun yang ada di kelas bisa saling melihat kondisi teman. Jadi kita bisa masukkan ke rumus yang bisa. Ya, kita cari sekarang berarti X2. Jadi X1, X2. Nah, sekarang kita masukkan min B atau negatif B. B-nya adalah negatif 14. Berarti masukkan di sini. Min 14 berarti positif 14
Pagi Hasan. Pagi, Bu. Iya. Hasan, bagaimana kabarnya Hasan? Sangat baik, Bu. Bagus. Sudah lama tidak berjumpa ya? Iya. Hasan, tadi Ibu lihat kamu datang pertama kali ya di sekolah ini ya? Iya, Bu. Paling pertama. Pertama. Kenapa itu? Semangat banget atau gimana tuh? Iya, Bu. Karena excited gitu. Excited banget gitu ya? Udah bisa masuk sekolah lagi. Iya. Sesuatu yang nggak diduga tadi sebelumnya. Iya, saya kira sampai lulus saya bakal di Oh iya betul. Sampai lulusan juga lewat Zoom gitu ya? Iya. Oke. Berarti puji Tuhan sekali dong. Iya, Bu. Tadi pagi bangunnya jam berapa itu? Sampai di sekolah paling pagi itu sampai di sekolah itu jam berapa? Saya bangun jam setengah 6. Setengah 6. Oh rumah dekat kok ya? Iya, setengah 6. Rumahnya di mana di Galumas, Bu. di Galumas. Padahal di Galumas sampai ke sekolah hanya berapa menit itu Ustaz? Iya, harusnya 15 menit sih, Bu. 15 menit. Tadi kamu begitu mandi, siap-siap, langsung ke sekolah. Iya, langsung ke sekolah. Pelajaran padahal mulai pukul setengah 8. Setengah 8 lebih sih, Bu. Kamu berangkat tadi jam Jam 6 lewat 5. jam 6 sampai 5 sampai sekolah jam 6 lebih 20 menitan Iya, ya. lebih 20 menit. Sepi, belum ada. Baru ada Pak Hono. Oh, kalau ada apa-apa doang. Oke, menurut Hassel, selama ini kan kamu kan belajar PJJ ya dari kelas 7 ya waktu itu ya? Iya, dari kelas bulan Maret, kelas 7 bulan Maret Iya, sampai kelas sampai 9. kelas 9. Ini oke. Perasaan kamu gimana tuh? Selain kamu excited banget Ibu, begitu wah, bahagia, senang gitu. Saya juga agak bingung sih, Bu. Tiba-tiba kan saya dari kelas 7C, tiba-tiba saya sudah di kelas 9 aja mau lulus tahun ini. Iya, lalu ada perbedaan sekali nggak belajar secara pas PJJ di rumah dengan di sekolah? Sangat berbeda pastinya, Bu. Ada kelebihannya di sekolah apa nih? Kelebihannya kita bisa menyimak materi dengan baik karena ya di sekolah kan mau nggak mau kita harus menyimak kan. Karena juga kalau kita memang niatnya mau cari ilmu kita juga harus menyimak, dan kalau di sekolah kita kan sistemnya langsung ya, Bu. Selamat siang Mas. Siang. Iya. Ibu akan bertanya kepada Masya, ya. Menurut Masya sendiri, kegiatan belajar seperti ini offline begini dengan belajar PJJ enak yang mana? Enakan offline. Offline ya, masuk sekolah ya. Sekarang lagi bertanya, tadi Masya bangunnya jam berapa? Jam 5. Wow. Berangkat bangunnya jam 5. Padahal pelajaran jam setengah 8. Senang ya, karena bangun pagi-pagi karena ada semangat untuk ketemu dengan teman-teman. Iya. Perasaan Masa sendiri bagaimana? Ketika bertemu teman, bertemu bapak ibu guru, lihat sekolah lagi. Berapa tahun ya dari bulan Maret ya? Dari bulan Maret 2019 sampai sekarang. Setahun lebih. Ya. Perasaannya gimana tadi ketemu? Begitu masuk pintu gerbang? Senang. Terus ada buku? Senang dulu ketemu bapak ibu guru dan teman-teman. Iya, iya. Berarti lebih suka kalau belajar offline ya. Bisa bertemu bapak ibu guru, menerima pelajaran dengan lebih jelas, otomatis ya. Semoga nanti Mas lebih semangat lagi belajarnya dan semoga pandemi segera berlalu dan bisa belajar seperti biasa. Oke Mas ya, terima kasih. Selamat jalan, hati-hati di jalan ya. Sampai di rumah yang selamat. Oke. Selamat siang ibu-ibu. Ada Bu Raya, Weni dan Wino. Iya. Ini hari pertama kita melakukan PTMT. Betul, semangat. Siswa kelas 9. Iya, Bu. Iya, hanya sebagian, tidak semuanya ya Bu. Iya, Di betul. kelas 9B. Dia berapa Bu? 5. Hanya 5, 9A ya. 9B ya Bu? 11. 9B 11. 9A 7 harusnya. 7. 9C 7. 7. Iya, 7, 11, 5. 2 sendiri. Paling sedikit ya. Hanya sebagian kecil saja. Oke. Kesannya bagaimana ketika berjumpa dengan anak-anak yang sudah sekian 1 tahun lebih ya tidak berjumpa? Kesannya ketika ketemu anak begitu tadi, ketika masuk sudah ada anak yang masuk ya, tadi sudah ada yang di kelas 9C. Iya, betul. Tadi Masuk ada- itu nomor 1 tadi. Nomor 1. Nomor 1 sih itu juga Christian juga nomor 1 Oh iya, tadi. Christian. Sempat salah Bu Christian karena kan memang apa ya lama nggak ketemu anak. Jadi
Christian saya pikir Isaiah, jadi saya persilakan dia masuk ke kelas 9B. Terus saya bilang, kamu lihat dinahnya duduknya di mana? Terus dia bingung, kan sudah dikirim di grup, bingung lagi. Ngomong-ngomong kamu kan namanya siapa? Ternyata Christian, karena apa ya, kalau kesannya wow, anak-anak kok ujuk-ujuk, apa sih ujuk-ujuk? Tiba-tiba udah pada segede itu, dan kita kan terakhir ketemu kelas 7 ya Bu. Iya. Itu pun satu semester. Iya. Jadi 9 bulan nggak- lah. 9 bulan. Bulan Maret, Mm-mm. pertengahan Maret kita stop. Tidak ketemu. Jadi Kalau saya ketika ketemu terharu aja, terharu gitu kan, anak semangat banget. Apalagi tadi ada yang dari Dengklo Bu. Oh iya, betul. Saya terharu banget semangatnya dia itu betul-betul diacungi jempol. Anak aja semangat apalagi kita. Jadi saya melihat mereka tuh sangat-sangat terharu dan apa ya, pokoknya apresiasi lah buat mereka gitu, bagus ya. Ya, sama tadi saya juga ketemu anak-anak berasa apa ya, lama nggak jumpa, apalagi dengan yang kelas 9 ini saya belum pernah ketemu sama sekali gitu ya. Sama, Jadi, iya, jadi saya tadi saya bingung, saya sempat kenalan lagi tadi gitu, oh ini namanya siapa tadi, Justin, oh ini Hazel gitu. Tadi sempat komunikasi dengan mereka, apa yang mereka rasakan gitu pagi ini. Kebanyakan mereka merasa wah seneng gitu. Jadi pagi-pagi sudah bangun jam 5, ada yang setengah 5 sudah bangun gitu ya, karena mungkin saking mereka juga semangat gitu ya. banget gitu Iya, ya. betul. Jadi termasuk saya pribadi juga ya Bangun jam berapa, semangat. Bu? Jadi pagi juga saya bangun lebih pagi karena pengen jumpa dengan mereka gitu. Iya, betul. Tapi ada rasa deg-degan juga gitu ketemu dengan mereka. Pandangan pertama. Karena Rama nggak tatap muka gitu ya. Begitu ya, oke. Bu Ratna Oh, iya. mau menambahkan? Cukup sih hampir sama, cuma kaget aja. Yang tadinya ketemu dari kelas 7 masih imut-imut gitu ya. Sekarang Tiba-tiba udah udah mau amin. lulus lagi istilahnya begitu ya, udah mau keluar lagi dari SMP Iya, kelas 9. Jadi makanya perubahannya kaget juga. Oh, ternyata Alis udah sebesar ini lagi gitu. Kalina udah sebesar ini lagi, jadi cukup kaget dan menyenangkan tentunya. Itu Seiko yang saya kaget Bu. Seiko tinggi banget ternyata. Waktu kelas itu nggak setinggi itu tadi. Loh, kok kamu tinggi banget? Saya kaget. Suruh duduk Bu. Seiko tinggi sekali. Dan kita nggak tengadah, malah duduk dulu. Oke, terima kasih tadi kesannya kepada ketika pertama kali bertemu dengan anak-anak ya, kita juga ikut ada rasa terharu, kita juga bahagia, kita juga senang, campur aduk juga, ada deg-degan juga. Ada deg-degan juga. Ternyata itu perasaan yang mengharu biru itu juga berpengaruh terhadap penampilan kita di kelas pastinya ya. Otomatis ya. Nah, saya tahu pasti Bapak, Ibu-ibu di sini pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita kan harus memikirkan bahwa ada anak yang di rumah yang perlu kita layani, ada yang di sini. Nah, caranya bagaimana mempersiapkannya? Monggo, silakan siapa dulu? Saya dulu ya Bu. Kemarin tuh kan sempat uji coba dulu soundnya. Yang saya takutkan hari ini tuh soundnya tidak jalan atau tidak lancar gitu yang saya takutkan. Maka malam-malam saya mempersiapkan pakai PPT gitu. Andai itu tidak lancar gitu, saya mau presentasi pakai PPT. Tapi ternyata tadi cukup lancar dan suaranya cukup kedengaran. Anak-anak juga yang di dalam kelas juga coba nyapa satu-satu yang di rumah masih satu. Halo teman-teman. Jadi pada kangen mereka semua gitu. Jadi ya itu persiapannya ada, pasti persiapannya lebih daripada biasanya. Kalau biasanya kita hanya lewat laptop aja, kita membicarakan video dan sebagainya. Sekarang itu lebih karena yang dihadapi ada 2 tempat, di sekolah dengan di rumah. Iya. Gitu. Jadi perhatiannya juga kadang kesini gitu. Itu aja agak ribet sedikit gitu. Itu menyenangkan ya. Iya, betul. Oke, mungkin mau menambahkan. Kalau saya sih jadi begini, kalau PJJ full tidak ada PTM itu biasanya kan istilahnya apa yang akan saya ajarkan besok pembelajaran itu sudah langsung di otak sini. Tapi kalau karena ada PTM, ada yang PJJ, saya malam minggu itu sempat mikir besok saya ngapain ya, saya buka-buka materi. Karena kan ada materi esensial ya, tidak harus sesuai dengan itu. Ada pilihan label, prosedur sama past continuous waktu itu. Saya mikir ini yang enak untuk diajarkan dan yang kan ada istilahnya anak nanti enjoy. Oh, ambil aja label. Saya persiapin PPT-nya. Terus saya cari yang termudahnya istilahnya ya. Jadi lebih detail lah Bu, lebih detail. Kenapa kok saya siapkan PPT ya sama kayak Bu Eni tadi. Takutnya nanti something wrong terjadi. Kalau kita mengandalkan papan tulis, takutnya tidak
kalau di kelas tadi saya merasa enjoy di kelas baik 9A dan 9B. Artinya interaksi yang di rumah dengan yang di kelas itu ada. Mereka saling saut-sautan, saling ini, malah yang di kelas bisa nunjuk temennya yang di sana. Dan kebetulan ya terima kasih kepada bagian pembelajaran baik di kelas 9A dan di 9B itu sound dan infokusnya itu bagus. Jadi istilahnya enak gitu. Jadi malah kayak suasananya kayak mereka pun ada di dalam kelas yang sama gitu. Di kelas 9B dan di kelas 9A tadi. Kemudian kalau kendalanya ini Bu, kendalanya dari sisi istilahnya ketika kita menjelaskan, jadi harus sedikit-sedikit gimana yang di rumah. Nah, kita ini iya, jelas Miss gitu. Gimana yang di rumah? Ngebengung Miss ya berarti ngulangi lagi. Itu aja sih. Cuman overall oke lah gitu. Walaupun jujur capek ya. Banget. Banget itu Bu. Ya, itu dari saya sih. Baik, tadi di kelas 9C tadi sempat ada terkendala dengan soundnya gitu. Tadi ada sempat kurang terdengar oleh anak gitu. Tapi akhirnya tetap kita tidak pakai headset juga tadi. Diusahakan bahwa tadi saya tetap kalau mau bicara di depan mikrofonnya itu, depan webcamnya itu. Jadi tetap sih bisa komunikasi juga dengan anak-anak di rumah dan anak-anak di sini. Bisa tadi saya menjelaskan juga tadi dari papan tulis juga terlihat cukup jelas di rumah. Bagus. Ini yang tim nih. Bagian sampai itu bagian tim. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama membantu, sama-sama belajar. Iya, kalau dari saya sendiri sama, kalau persiapannya sih hampir sama. PowerPoint pasti itu jadi cadangan ya, selain papan tulis begitu. Kalau tadi saya sih campur-campur karena kalau IPA kan ada teorinya, pasti harus dijelaskan juga, ditampilkan supaya anak tidak lupa gitu. Kemudian kalau rumusnya selain ada di PowerPoint saya tulis ulang lagi begitu supaya anak-anak lebih paham juga. Ya hampir sama sih kendalanya seperti di kelas 9C, ternyata di 9D juga sama. Dengung dan itu juga speaker udah di otak atik, tetap begitu. Jadi tapi tetap aja maju lah, dicoba pertama dulu gitu. Besok bisa dievaluasi lagi seperti itu. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Berarti sudah lumayan ya, sudah bisa dilanjutkan kalau seandainya perlu semua dari kelas 9 sampai dengan kelas 7 ya, karena ada tim yang mau. Terima kasih ini Bu Ratna. Nah terus tadi juga anak-anak kan juga mereka senang juga ya, mereka berharap ada harapan dari anak tadi supaya nanti juga ini berlangsung terus, tidak putus di tengah jalan, lalu kami juga bisa lulus dengan ada acara lah, tidak hanya sekedar tiba-tiba udah lulus gitu saja, nggak ada sesuatu yang berkesan di sekolah ini. Nah harapan ibu-ibu sendiri bagaimana? Harapannya tadi juga sudah ngobrol-ngobrol dengan anak itu, mereka juga pengennya tidak hanya 7 orang, tidak hanya kelas 9, kita harapannya semua di sini bisa berkumpul, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa itu. Mereka berharap PTMT ini, pembelajaran tatap muka ini bisa berlanjut terus. Oke, seperti itu. Sama anak-anak juga tadi begitu di 9AB. Senang Bu, walaupun hanya sedikit gitu. Kalau lebih bagus lagi kalau rame. Tapi jangan deket-deket kata saya dia Bu. Cuma mereka juga salah satunya menyampaikan tentang perpisahan itu loh. Nanti kalau kelulusan itu kalau bisa ada acara dan pandemi sudah selesai, jadi bisa dilaksanakan lah gitu. Ya itu aja harapannya. Ya, kalau dari anak sih mungkin harapannya memang sama ya, mereka pengen ketemu. Cuman kalau harapan dari saya secara pribadi sebagai guru ya, kalau misalnya kebetulan nggak tahu apakah karena tadi materi saya cukup pendek, mungkin jamnya ya Bu, waktu durasinya ya. Karena kan tujuan kita fokus pada materi, menjelaskan dan seterusnya. Itu mungkin kalau tadi tuh saya tuh merasa yang di kelas 9B terasa panjang, yang di 9A terasa pendek gitu. Ada perbedaan waktu kayaknya ya. Karena tadi kok udah ada yang pulang, saya itu ternyata ada itu suasana juga berpengaruh Bu. Ya kali ya. Mungkin ini Bu, itu saja sih. Kalau semuanya sih harapannya kita pandemi pergi, kita normal seperti sedia kala dan seterusnya. Idem sama.
baiklah. Terima kasih Bu Ratna, Ibu Fitri, Bu Ratna dan Ibu Nok. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Yanti. Iya, saya mau bertanya tentang pendapat Bapak kegiatan PTMT yang pertama di sekolah Yosudarso. Baik, silakan duduk biar kita ngobrolnya nyaman. Terima kasih. Begini Pak, tadi pagi anak-anak kan sudah melakukan PTMT untuk kelas 9. Ya. Saya ingin bertanya mengenai persiapan kegiatan pembelajaran yang pertama kali. Setelah sekian waktu kita melakukan kegiatan melalui PJJ. Persiapan yang perlu dipersiapkan oleh sekolah untuk kegiatan anak-anak yang di kelas maupun yang di rumah supaya semuanya bisa terlayani dengan baik. Baik Bu Yanti, untuk di SMP Yosudarso sendiri sampai dengan hari ini secara normatif dan administratif sudah cukup lengkap. Jadi sebelum melaksanakan PTMT, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan segala sesuatunya itu. Salah satunya adalah kita koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan juga puskesmas, termasuk juga Satgas Covid. Nah, dengan orang tua sendiri, kami terakhir melaksanakan sosialisasi penegasan dalam kaitannya dengan pelaksanaan PTMT ini. Karena prinsip sekolah yang kita inginkan adalah satu, kesehatan, prioritas warga sekolah, baik anak, guru, dan semua yang terlibat di dalam sekolah. Sehingga hal ini pun kita cukup hati-hati sambil melihat proses evaluasi yang terjadi di Kabupaten Karawang sendiri, begitu Bu Yanti. Iya, berarti ada syarat-syarat tertentu ya Pak ya. Tidak semua anak langsung masuk kan hari tadi ya, hari Senin ini ya Pak ya, tidak semuanya betul. anak masuk. Berarti ada syarat-syarat dong yang harus dipenuhi supaya anak boleh masuk ke sekolah. Iya, betul. Syaratnya apa saja itu? Ya, betul sekali. Ketika kami mau menjalankan PTMT, tentunya kita mengemukakan atau menyampaikan beberapa persyaratan demi keselamatan bersama. Salah satunya yang utama itu adalah izin orang tua untuk bisa datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, anak yang boleh datang ke sekolah atau mengikuti PTMT harus sudah divaksin. Dan yang ketiga, orang tua harus sanggup untuk antar jemput, artinya pulang perginya itu harus dikawal oleh orang tua, tidak boleh menggunakan angkutan umum atau transportasi umum. Kenapa? Ya pertimbangannya supaya meminimalisasi kontak dengan orang lain. Di samping itu, yang utama bahwa kejujuran penting. Artinya apa? Setiap orang tua ketika anaknya mau datang ke sekolah benar-benar dalam kondisi sehat, itu yang utama. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu atau menjadi temuan di sekolah selama kegiatan PTMT, sehingga kami pun cukup tegas untuk bisa memperbolehkan anak yang boleh dan yang tidak. Di hari pertama ini saya sendiri menemukan dari 30 anak yang bisa mengikuti sampai dengan hari ini itu 29. Satu saya pulangkan. Kenapa saya pulangkan? Karena tidak ada izin orang tua, tidak menunjukkan surat vaksin, dan yang ketiga anak sendiri tidak pernah mengikuti proses sosialisasi dari sekolah, terutama orang tuanya, sehingga kami dengan terpaksa sebetulnya juga sedih, tetapi ya itulah yang kita jaga supaya keamanan kesehatan terjaga di komplek atau di unit SMP ini ke depan. Itu Bu Yanti. Iya. Anak harus ikut vaksin 1-2 atau satu saja sudah cukup? Ya, minimal harus vaksin 1. Kenapa kok harus vaksin 1 minimal atau 2 lebih baik? Karena ya kita tidak mengharapkan kita semua terpapar. Minimal kalau sudah vaksin itu kondisi atau resiko atau dampak dari terpapar itu entah di mana tidak, itu bisa terkurangi.
dikurangi, artinya tidak akan fatal atau parah kalau belum sama sekali menerima vaksin. Itu alasannya itu. Berarti Bapak Ibu guru, karyawan, seluruh yang ada di sekolah juga pasti sudah divaksin semua ya Pak ya? Ya, harusnya seperti itu, dan itu demi menjaga keamanan bersama. Dan apabila ada guru yang datang ke sekolah mungkin batuk pilek atau tidak enak badan, sekolah sangat mengizinkan untuk tidak datang ke sekolah dan harus melakukan PJJ atau melakukan bekerja dari rumah, seperti itu. Iya, kalau tadi Bapak mengatakan siswa yang masuk atau yang ikut PTMT harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Bapak Ibu guru juga maupun tenaga semua yang terlibat seperti cleaning service, tata usaha juga sudah vaksin semua. Nah terus untuk kelas sendiri kan pasti ada karena ada pergantian guru, ada siswa, untuk pemeliharaan kelas supaya kelas selalu dalam keadaan siap dan boleh dipakai. Persiapan dari sekolah apa Pak? Iya, yang pertama kita harus disiplin untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, hal ini dilakukan oleh pekarya kami. Sebelum pelaksanaan PTMT kemarin sudah dilakukan penyemprotan di hari Sabtu. Kemudian setelah pembelajaran selesai, kita semprot lagi hari itu juga dari 4 kelas yang sekarang berjalan. Nah ini tujuannya ya sekali lagi supaya tidak tertinggal virus di dalam kelas. Kemudian dalam pembelajaran ini juga disetting bahwa untuk kelas-kelas, kalau selama ini kita menggunakan AC, untuk sementara waktu ya sambil kita juga melakukan evaluasi, kita sistemnya dibuka semua. Jadi paling mungkin nanti menggunakan kipas angin. Kemudian pembelajarannya pun yang berpindah seperti sekolah normal juga, guru yang berpindah, dan pembelajaran kita lakukan secara blended atau hybrid atau campuran lah daring dan luring supaya terjadi kesinambungan antara di sekolah dan juga di rumah. Itu yang dilakukan, dan ini rutin akan kita tegaskan untuk disinfektan itu penyemprotan seminggu sekali. Selain kita lap atau kita pel mulai gagang pintu sampai dengan meja tempat duduk anak yang dipakai setiap hari. Lalu juga anak dikondisikan di tempat itu, di tempat duduk yang sama supaya tidak berpindah-pindah walaupun ganti hari atau ganti minggu dan seterusnya. Ya, berarti kita memberikan jaminan kepada orang tua ya Pak ya. Ya. Setidak-tidaknya orang tua yakin bahwa sekolah betul-betul sudah siap Ya. untuk menerima putra-putri mereka. Baiklah. Nah, tadi kan kita membahas mengenai persiapan, segala persiapan. Nah, saya ingin bertanya Pak, untuk kegiatan anak sendiri ketika untuk mentaati, kita kan harus mentaati protokol kesehatan ya Pak ya. Betul, betul. Nah, untuk mentaati protokol kesehatan sendiri, apa yang harus dilakukan oleh guru, karyawan maupun siswa yang mau memasuki kompleks sekolah Yosudarso? Iya. Lalu bagaimana kalau biasanya kan anak kan cium tangan kepada Bapak Ibu guru untuk penghormatan, nah setelah ini pada masa pandemi ini ya, mulai tadi pagi apa yang harus dilakukan anak? Apakah anak juga harus bersentuhan dengan Bapak Ibu guru atau bagaimana? Kaitannya dengan interaksi, tentunya kita dengan social distancing itu kita tetap menjaga itu Bu Yanti. Jadi ketika orang tua bersama anak mengantar datang, kemudian ada petugas piket yang mengarahkan harus cuci tangan dan ukur suhu, kita tetap menjaga antara satu dengan yang lain. Kalau menurut aturan itu kan 1,5, tapi kalau masih 1 meter tidak apa-apa. Yang penting prokes, masker harus memakai. Kalau di rumah ada facial itu ya boleh dipakai juga. Tetapi untuk tadi pertanyaan salaman sesuai dengan prokes, tentunya itu kita hindari dulu supaya tidak terjadi kontak. Lalu juga ketika melakukan pengecekan suhu pun kita arahkan untuk menjaga jarak, termasuk nanti juga ketika masuk kelas kita juga wanti-wanti menjaga jarak. Termasuk di dalamnya selama kegiatan PTMT ini
sekolah tidak ada kegiatan makan bersama, artinya tidak ada istirahat, sehingga kita kondisikan setiap anak ketika selesai pembelajaran langsung pulang, langsung dijemput orang tua. Ya, hari ini tadi cukup lancar menurut saya, karena orang tua sambil saya menungguin di depan gitu ya, sambil ngobrol juga, orang tua cukup senang dengan kegiatan PTMT ini, sehingga yang lebih penting lagi untuk menjaga supaya PTMT itu bisa berjalan aman, ya lancar dan sehat, tentunya perlu kerjasama dengan orang tua. Tetapi kuncinya semua orang harus bisa disiplin, ya disiplin dalam arti kata menjaga prokes, disiplin tadi ditanyakan tentang menyemprot disinfektan, dan disiplin untuk pulangnya juga, tetapi tidak harus kemana-mana gitu, seperti itu kira-kira Yanti. Tapi anak-anak tidak ada yang bergerombol di sekolah, nggak ada ya Pak ya? Ya. Acara makan bersama di kantin atau di Selasa juga tidak ada. Jadi anak begitu selesai pelajaran langsung dijemput orang tua baru langsung pulang. Iya, Karena selanjutnya ada pelajaran ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya. Jadi pelajaran bagaimana Pak? Ada sudah pulang lalu belajar lagi, itu gimana Pak? Nah, ini sebetulnya konsep awalnya satu pertimbangannya untuk memenuhi jam anak dan jam guru sesuai dengan aturan yayasan dan juga Kemendikbud ya, Dapodik itu. Nah, tetapi ini juga akan kita evaluasi ketika ini mungkin memberatkan masa sudah datang. Tetapi ini juga menjadi poin penting ketika untuk mengecek apakah benar-benar bahwa anak itu pulang atau tidak, itu bisa dilihat dari kegiatan Zoom bersama dengan teman-teman kelasnya juga. Lalu ke depan saya juga sudah menyiapkan logbook, itu adalah alat manual karena kita belum bisa menggunakan secara digital. Jadi semacam buku di mana anak setiap hari datang, kemudian ditandai guru piket, termasuk pengecekan suhu datang dan pulang berapa. Ini juga sebagai kontrol untuk tadi saya mengatakan kedisiplinan tadi, supaya anak-anak terbiasa dengan itu, sehingga ini harapannya walaupun mungkin agak sedikit merepotkan bagi anak dan orang tua harus ngecek tanda tangan setiap ada kegiatan PTMT, tapi ini menurut saya menjadi alur pengawasan dari sekolah dan dari orang tua sendiri itu. Jadi hari ini belajar apa, di mana, kemudian suhu anaknya berapa, begitu ya. Itu menjadi prioritas kami dalam rangka untuk PTMT saat ini. Ya, tapi bagus juga ya. Jadi anak belajar, pulang, kita bisa mengawasi setidaknya setelah nanti siang, nanti jam 12.10 ya Pak, kita berjumpa lagi dengan anak-anak. Sehingga dari ini berarti anak-anak tidak kemana-mana, tenang, langsung pulang, dan kita bisa tetap menjaga supaya anak tetap steril, tetap sehat gitu. Hari ya, ini Pak, juga komentar orang tua belum ada yang kok harus belajar lagi, belum ada. Tetapi ya memang kita dari minggu ke minggu akan kita lihat dari anaknya sendiri, kemudian tanggapan dari orang tua. Tapi dari yang sudah saya temui 3 orang tua tadi tidak memasalahkan bahwa harus ada PJJ setelah PTMT di sekolah. Ya, dia mengatakan bagus juga sih Pak, karena dengan hal dilakukan jam belajar setelah anak pulang, anak-anak jadi tidak pengen untuk jalan-jalan lagi gitu, untuk menghindari anak untuk bermain, entah itu ke rumah teman, entah itu ke mall ya, karena di tempat kita kan dikelilingi oleh mall-mall besar di Karawang ya. Oke. Pak Wah mau bertanya lagi mengenai tadi kan ini PTMT baru dilakukan untuk siswa kelas 9 ya? Iya, betul. Nah, terus untuk kelas 8 dan 7 itu juga sebenarnya mereka sudah tidak sabar sebenarnya ya. Mereka juga udah pengen masuk gitu. Nah, terus bagaimana untuk rencana ke depannya? Baik, untuk kedepannya sekolah tentunya menyiapkan infrastruktur di kelas dulu Bu Yandi. Jujur sampai dengan hari ini baru kelas 9 untuk supaya pembelajaran hibrid tadi bisa berjalan dengan baik. Walaupun memang mungkin masih ada kekurangan sana sini, tetapi minimal paling tidak bisa berjalan baik dari hari ini, ya saya katakan dari hari ini. Nah, ke depan tentunya saya berharap ini akan kita tingkatkan. Kalau tadi mengatakan keamanan yang pertama memang kita bertahap, tidak euforia, tidak serta-merta kita buka 50% sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan atau dari Kemendikbud, tapi kita bertahap. Nah, kita akan menganalisa data dari yang sudah masuk, jenjang kelas 7 berapa, kelas 9 berapa.
memang kemungkinan besar ke depan itu kita akan membuka dulu di kelas 8 baru ke kelas 7. Karena apa? Karena kelas 7 sampai dengan hari ini mungkin masih ada kurang lebih 34 yang belum divaksin. Salah satunya alasan belum usia 12 tahun dan juga alasan yang memang belum sempat vaksin. Maka setelah 2 minggu ini kita akan tambah lagi nanti kelas 8 di periode berikutnya. Nah, kalau seminggu atau 2 minggu ke depan lumayan baik, bisa jadi juga Bu Yanti kelas 7 juga kita akan sertakan, sambil karena kita sekolah komplek, kita berkoordinasi dengan unit-unit yang lain yang ada di komplek ini gitu. Harapannya seperti itu, karena ya memang hampir semua sebagian besar dari angket kurang lebih ada sekitar 279 itu menginginkan PTMT, tetapi karena ada yang belum vaksin, kemudian karena masalah jarak daya tempuh masih lama, itu mereka mengurungkan niat dulu untuk PTMT. Nah, saat ini pun yang terjadi itu di sekitar sekolah kebanyakan yang bisa terlibat atau mengikuti PTMT untuk kelas 9 saat ini. Begitu Bu Yanti. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir. Iya. Yang terakhir, ini saat tadi pagi juga saya tanyakan kepada anak-anak juga. Harapan Bapak sekarang, kalau tadi pagi itu harapan anak-anak, terus harapan wali kelas 9 ya. Sekarang kalau harapan Bapak sebagai kepala sekolah SMP Yosudarso, harapannya apa Pak? Menghadapi atau melihat situasi seperti ini. Iya. Oke, silakan Pak. Harapan saya ke depan pandemi ini semakin atau tingkat terpaparnya itu semakin turun, sehingga herd immunity-nya bisa terjadi sesegera mungkin menurut saya, karena juga untuk mengurangi learning loss siswa, artinya kemunduran dalam pembelajaran, karena itu juga menjadi keprihatinan kita semua. Dengan PJJ ini banyak hal-hal yang tidak terbentuk dari anak, terutama karakter anak. Maka walaupun PJJ dilaksanakan, saya juga mendorong pada seluruh guru untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Dan harapannya tentunya segera mungkin anak-anak bisa terlibat atau aktif di sekolah dalam mengikuti pembelajaran. Karena saya pribadi juga secara jujur ya, itu rindu ketika melihat anak-anak kita itu bercanda tawa, apalagi sewaktu istirahat gitu ya, kemudian ngobrol, bertanya, itu yang menurut saya yang belum kita temui selama pandemi ini. Sehingga harapan sekolah, harapan kita semua mungkin ya, segera berakhir pandemi ini di negara kita ini. Itu mungkin keinginan saya Bu Yanti, dan saya berharap juga semua, baik Bapak Ibu guru, seluruh orang tua dan anak sendiri berdoa supaya segera berakhir pandemi virus COVID-19 ini. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yanti. Demikianlah pembicaraan kita bersama dengan Bapak Wahono, Kepala Sekolah SMP Yosudarso. Semoga kerinduan para siswa, kerinduan Bapak Ibu guru segera terrealisasi, segera terobati, bisa bercanda bersama siswa, bisa melihat anak berlarian, bisa melihat anak yang bercanda ria bersama teman-temannya, dan semoga suasana keadaan semakin membaik, para siswa bisa berkumpul, bisa bertemu dengan teman-temannya. Oke, terima kasih Bu Yanti. Iya. Iya. Semoga situasi semakin baik ya Pak ya. Amin, amin, amin. Dan anak-anak bisa berkumpul kembali. Ya. Dan kita semuanya sekolah kompleks Yosudarso ini semakin ceria bersama teman-teman, bersama anak-anaknya, bersama Bapak Ibu guru. Selamat siang. Selamat siang. Kami kembali ke studio. Ya, terima kasih kepada Ibu Lidina Suharyanti. Demikian berita pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan prokes. Semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih. Selamat pagi.